Perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang memiliki kegiatan utama berupa membeli, menyimpan, atau menjual lagi barang-barang tanpa memberikan nilai tambah atau juga mengubah bentuknya nih. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan dagang mengenal siklus operasi. Nah, kira-kira siklus operasi itu apa ya? Jadi, siklus operasi adalah siklus di mana dilakukan suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, siklus operasi yang dilaksanakan perusahaan dagang akan sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh siklus perusahaan dalam perusahaan jasa. Dalam siklus operasi perusahaan dagang ada 4 hal utama. Yang pertama pembelian, yang kedua penjualan, yang ketiga arus kas, dan yang terakhir adalah persediaan atau stok. Dengan kita memperhatikan siklus operasi, kita bisa melihat hal-hal krusial yang harus diperhatikan ketika kita menjalankan usaha, yaitu perusahaan dagang. Kita tadi udah coba untuk menelaah tentang apa itu perusahaan dagang, lalu siklus operasinya. Nah, kira-kira apa saja yang termasuk perusahaan dagang ya? Jadi yang termasuk perusahaan dagang antara lain adalah distributor, terus ada agen tunggal, lalu juga ada pengecer, toko swalayan, terus juga ada toko serbada, dan juga ada pusat barang-barang grosir. Materi yang selanjutnya yakni terkait karakteristik perusahaan dagang. Adapun karakteristik khusus yang dimiliki oleh perusahaan dagang antara lain, yang pertama adalah memiliki aktivitas khusus, yakni berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan, serta menjual kembali. Yang kedua yakni tidak melakukan proses produksi barang. Barang yang dijual akan langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan ataupun perubahan sedikit pun. Yang ketiga adalah perhitungan hasil keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan yang dikurangi oleh biaya pembelian dan biaya operasional. Dan karakteristik dari perusahaan dagang yang selanjutnya yakni ada kegiatan akuntansi berlandaskan dengan akun persediaan barang, yakni perhitungan harga pokok penjualan serta laba rugi yang memakai bentuk single step dan multiple step. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dagang sebenarnya tidak berbeda jauh nih dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan jasa pada siklus akuntansinya. Laba rugi perusahaan dapat dihitung dari mengurangi biaya untuk memperoleh pendapatan dari penjualan di periode yang bersangkutan. Nah, biaya-biaya yang dimaksud di sini setidaknya kami telah mengkelompokkannya menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah biaya harga pokok penjualan. Biaya harga pokok penjualan ini akan saya coba misalkan ya. Semisal kita memiliki perusahaan, yaitu perusahaan elektronik, di mana perusahaan elektronik menjual barang-barang elektronik. Nah, yang dimaksud dengan harga pokok penjualan adalah biaya yang dikeluarkan ketika membeli barang-barang elektronik tersebut, dan barang-barang elektronik tersebut laku terjual di periode tersebut. Nah, sedangkan yang kedua ada biaya operasional. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam perusahaan, bahkan juga administrasi perusahaan sendiri. Nah, contoh-contoh dari biaya operasional di sini ada biaya sewa gedung, biaya telepon, biaya listrik, dan bahkan gaji pegawai sendiri. Kemudian yang selanjutnya terdapat perbedaan antara akuntansi perusahaan jasa dengan akuntansi perusahaan dagang. Yang membedakan adalah aktivitas dan terdapat akun-akun yang tidak ada di perusahaan jasa namun terdapat di perusahaan dagang. Terdapat beberapa akun dalam perusahaan dagang, yakni yang pertama adalah akun pembelian. Akun pembelian merupakan akun yang mencatat semua pembelian barang-barang yang masuk ke perusahaan sebelum dijual ke konsumen. Yang kedua adalah akun penjualan. Akun penjualan merupakan akun yang mencatat segala kegiatan penjualan barang dagangan perusahaan kepada konsumen maupun perantara. Yang ketiga yakni akun persediaan barang. Akun persediaan barang merupakan akun yang menyimpan data mengenai persediaan barang pada periode tertentu. Yang selanjutnya yaitu terdapat harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan digunakan untuk menentukan harga beli barang yang akan dijual pada suatu periode tertentu dan dipengaruhi oleh harga pasar.
Yang selanjutnya terdapat akun potongan tunai. Akun ini diperuntukkan untuk pemberian diskon yang diberikan oleh penjual kepada konsumen karena telah membayar barang dagangan secara tunai langsung ketika transaksi terjadi. Yang selanjutnya yakni terdapat akun potongan pembelian. Akun ini diberikan dari produsen kepada perusahaan dagang karena telah membayar lunas atau membayar dengan tunai dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketujuh terdapat akun retur penjualan. Akun ini digunakan untuk menyimpan data dan menganalisa data terkait barang yang telah terjual kepada konsumen, namun dikembalikan lagi ke perusahaan dagang karena terdapat ketidaksesuaian atau cacat terkait barang yang dijual. Dan yang terakhir terdapat beban pemasaran. Akun ini digunakan perusahaan dagang untuk menjual barang-barang persediaannya hingga sampai ke tangan konsumen. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa aktivitas serta akun perusahaan dagang lebih ditekankan pada pencatatan barang yang masuk ke perusahaan ataupun yang keluar dari perusahaan. Ketika kita mendirikan suatu perusahaan, terkhusus perusahaan dagang, tentu kita tidak bisa asal-asalan. Kita harus memperhatikan berbagai aspek dan beberapa hal lainnya. Nah, setidaknya ada 5 hal yang perlu diperhatikan ketika kita memiliki perusahaan dagang. Yang pertama, ada inventory control. Lalu yang kedua, ada cash flow. Lalu yang ketiga, ada profit perusahaan. Yang keempat, ada kelancaran utang piutang. Dan yang terakhir adalah rekening akuntansi yang digunakan. Yuk kita bahas 5 hal penting tersebut. Inventory control atau yang biasa kita sebut dengan pencatatan persediaan barang. Nah, ternyata dalam akuntansi sendiri metodenya dibedakan menjadi 2 nih. Yang pertama ada periodik dan yang kedua ada perpetual. Dalam metode periodiknya sendiri, ketika terjadi transaksi pembelian, itu ternyata tidak didebit di rekening persediaan, melainkan di rekening pembelian. Nah, ini juga berlaku sebaliknya ketika adanya transaksi penjualan. Ketika terjadi transaksi penjualan, itu tidak dikredit di rekening persediaan, melainkan dikredit di rekening penjualan. Sedangkan menurut metode perpetual, jumlah penjualan dan harga pokok penjualan akan dicatat ketika barang dijual. Dengan cara ini, akuntansi akan terus-menerus menunjukkan jumlah persediaan barang yang ada. Inti dari pengelolaan perusahaan dagang itu adalah arus kas atau cash flow. Dengan kas yang dikelola dengan baik, tentunya semua atau seluruh aktivitas dari perusahaan tersebut akan selalu terjaga, baik dari dana operasional, lalu juga utang piutang yang jatuh tempo, dan bahkan sampai investasi perusahaan. Oleh karena itu, kita harus selalu memperhatikan arus kas yang ada, mulai dari arus kas masuk maupun arus kas keluar. Dengan begitu, perusahaan akan berjalan dengan lancar. Kata kunci untuk menjaga bisnis tetap berkembang adalah profit. Tanpa adanya profit, tentu perusahaan akan sulit untuk memperoleh keuntungan. Nah, tanpa adanya keuntungan, tentu perusahaan tidak akan berkembang. Ketika hal tersebut terjadi, tentu perusahaan akan mengalami kemunduran dan akhirnya kalah saing dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, dengan begitu, kita sebagai pengusaha yang memiliki perusahaan terkhusus di bidang perusahaan dagang, tentu harus melakukan inovasi atau pembaruan-pembaruan lainnya sehingga nantinya perusahaan kita tetap stabil dan berkembang pesat. Ketika kita membicarakan tentang piutang, hal yang harus diperhatikan adalah umur piutang. Umur piutang adalah penentu membantu arus kas. Kenapa kok membantu arus kas? Penghasilan kas dari perusahaan adalah konsumen. Nah, ketika piutang yang dibayarkan itu terlambat atau umur piutang yang kita tentukan adalah umur piutang yang panjang, tentu akan sangat berpengaruh dengan penghasilan yang akan kita terima, yang mana nantinya akan menimbulkan problem di arus kas kita. Berbicara tentang perusahaan dagang, tentu akun-akun yang digunakan pada saat siklus akuntansi akan lebih banyak atau variatif dibandingkan dengan perusahaan lainnya seperti perusahaan jasa maupun manufaktur. Nah, dengan begitu kita memerlukan software yang mumpuni nih.
Pada zaman sekarang ini terdapat banyak sekali software-software yang dapat membantu. Nah, ketika kita sudah menemukan software yang mendukung seperti Mayop ataupun Accurate, kita bisa memperhatikan hal berikutnya, yaitu siklus operasionalnya sendiri, di mana terkadang siklus tersebut sangatlah dilupakan karena biasanya hal-hal yang dilupakan itu seperti kekurangan sumber daya manusia, dan bahkan yang kedua adalah kurang kompetennya sumber daya manusia yang ada dalam mengelola ataupun memantau siklus akuntansi. Cukup dari kami pemaparan materi mengenai perusahaan dagang. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah-salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.